Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 kelas HKIJ akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Sosiologi Hukum yang berjudul Pembangunan Sistem Hukum Nasional Republik Indonesia. Untuk anggota kelompok dari kelompok 9 ini ada 4. Yang pertama, Mbak Eva Lutfiana, NIM 1119078. Kemudian Salsabila Dwi Harnaini, NIM 1119092. Kemudian saya, Rahmania Utami Al-Muhajir, NIM 1119104. Dan yang terakhir, M. Dani Lutfi Maulana, NIM 1119108. Untuk materi-materi yang akan disampaikan terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, kebinakaan unsur-unsur sosial di Indonesia, yang terdapat 2 pembahasan, yakni mengenai kebinekaan dan kebinekaan unsur-unsur sosial. Kemudian untuk yang subbab kedua, yakni cita-cita hukum nasional, dan pembahasannya adalah perumusan cita-cita hukum dan bagaimana cita-cita hukum nasional. Kemudian subbab yang ketiga, yakni kebijakan pemerintah dalam bidang hukum, yakni pembahasannya adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam bidang hukum. Untuk subbab yang pertama, yakni kebinekaan unsur-unsur sosial di Indonesia. Untuk yang pertama, kebinekaan merupakan Indonesia merupakan bangsa majmuk yang mempunyai budaya dengan latar belakang keagamaan maupun ras yang berbeda-beda. Selain dengan latar belakang kebudayaan maupun ras yang berbeda-beda. Selain memiliki beragam budaya yang khas, bangsa Indonesia juga memiliki 1.100 lebih suku bangsa yang bermukim di ribuan pulau, dari Sabang sampai Merauke. Fenomena kemajmukan Indonesia terlihat dari jumlah, komposisi, dan sebaran penduduk berdasarkan aspek-aspek sosial budaya. Selain kemajmukan budaya, kesatuan bangsa Indonesia juga didasari oleh kesatuan pandangan, ideologi, serta falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara yang secara holistik tercermin dalam sila-sila Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kemudian kemajmukan telah menginspirasi lahirnya konsep pluralisme, yakni Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan atas kemajmukan bangsa Indonesia. Keragaman termasuk dalam berkeyakinan harus dipahami, bukan dipertentangkan. Dalam pandangan penulis, keragaman dan kemajmukan merupakan pedang bermata dua yang merupakan kebanggaan bagi pemiliknya. Namun jika salah menggunakannya, keragaman dan kemajmukan diibaratkan seperti bom waktu yang suatu saat akan terpercik oleh sentimen-sentimen sara yang akan mengakibatkan pecahnya Indonesia. Memahami kebinekaan sebagai teks sosial dalam pergulatan etnisitas dan nasionalisme menegaskan bahwa identitas nasional harus terus-menerus diperbarui dan dikembangkan sesuai kondisi perkembangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Smith bahwa identitas nasional merupakan kesinambungan reproduksi dan reinterpretasi atas pola nilai, simbol, mitos, dan tradisi yang membentuk warisan bangsa yang unik, serta identifikasi individu terhadap pola dan warisan tersebut beserta unsur-unsur budayanya. Selanjutnya adalah kebinekaan unsur-unsur sosial di Indonesia. Yang pertama adalah aspek fisik atau budaya material, yang merupakan aspek yang berupa barang, bangunan, dan lain-lain yang memiliki bentuk fisik. Yang kedua, aspek perilaku atau budaya perilaku, yang merupakan hasil dari interaksi sosial masyarakat, aktivitas bersama-sama, relasi sosial, relasi dan lapisan serta golongan dalam sosial. Yang ketiga, aspek kebahasaan atau bahasa, merupakan istilah-istilah, lagu-lagu, syair-syair dan legenda, dan produk kebudayaan yang berupa bahasa lainnya. Yang keempat, ada aspek gagasan atau budaya pengetahuan, seperti pandangan hidup, nilai-nilai, norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya ada unsur-unsur sosial. Yang pertama, perangkat keagamaan. Yang kedua, perangkat klasifikasi. Yang ketiga, perangkat komunikasi. Yang keempat, perangkat permainan. Yang kelima, perangkat pelestarian. Yang keenam, perangkat reproduksi. Yang ketujuh, perangkat kesehatan. Yang kedelapan, perangkat ekonomi. Yang kesembilan, perangkat kesenian. Dan yang kesepuluh adalah perangkat transportasi. Selanjutnya ada kapital-kapital yang digunakan dalam sosial bermasyarakat di Indonesia, yaitu kapital pengetahuan adaptif. Proses
adaptasi terhadap lingkungan alam selama puluhan bahkan ratusan tahun yang telah melahirkan berbagai macam pola adaptasi yang beragam, yang masing-masing memperlihatkan kelebihan masing-masing pola adaptasi dalam setting lingkungan tertentu. Yang kedua ada kapital penciptaan hal baru. Keragaman budaya Indonesia yang begitu tinggi jelas merupakan model yang sangat dapat dimanfaatkan sebagai sumber gagasan untuk menciptakan berbagai hasil karya baru, menciptakan tradisi-tradisi baru atau membangun nilai-nilai yang baru. Yang ketiga adalah nilai-nilai sebagai pedoman. Keanekaragaman budaya Indonesia juga berisi keanekaragaman nilai-nilai budaya yang selalu menjadi pedoman manusia dalam bertindak dan atau berperilaku. Yang keempat adalah sikap keterbukaan. Hasanah budaya Indonesia yang menyimpan di dalamnya berbagai pandangan dan sikap mengenai unsur-unsur budaya yang berasal dari luar, termasuk di dalamnya cara menyikapi unsur-unsur tersebut, cara-cara menyeleksi unsur-unsur budaya asing, cara-cara mengkombinasikan penggabungan unsur-unsur budaya asing dengan unsur-unsur budaya etnis lokal atau nasional yang sudah ada sehingga menciptakan suatu nilai-nilai yang baru yang sejalan dengan era globalisasi sekarang. Selanjutnya adalah cita-cita hukum nasional. Jadi perumusan cita-cita hukum nasional itu pemerintah diharapkan akan lebih serius dalam menangani berbagai persoalan yang bertalian dengan sistem hukum nasional yang meliputi 3 subsistem hukum, yakni pertama subsistem penciptaan atau pembentukan hukum, yang kedua subsistem hukum yang bertalian dengan isi atau materi, yaitu hukum baik berupa asas-asas hukum maupun kaidah-kaidah hukum, dan ketiga subsistem penerapan dan penegakan hukum. 3 subsistem dari sistem hukum nasional tersebut merupakan suatu kesatuan yang integral dalam pembangunan di bidang hukum. Kemudian permasalahan terhadap pembentukan sistem hukum nasional tidak akan terlepas dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Bangsa Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka tentu ingin membangun bangsa sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap baik dan ideal, sesuai dengan falsafah yang diyakini, yakni Pancasila. Pembentukan sistem hukum nasional harus mengacu kepada dasar falsafah Pancasila karena Pancasila merupakan cita hukum Indonesia yang menjadi penentu arah kehidupan sebagai rakyat yang teratur untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan makmur. Sebenarnya hukum dibentuk atau dibuat dengan memperhatikan cita-cita hukum bangsa dan negara Indonesia yang menjadi penentu arah negara Indonesia yang menjadi penentu arah kehidupan sebagai rakyat yang diatur, bukan memperhatikan dan mengutamakan kepentingan penguasa. Disinilah letak arti pentingnya fungsi cita-cita hukum yang memberikan nilai-nilai keadilan dalam proses pembentukan hukum. Substansi dari cita-cita hukum adalah keadilan sebagai idea keadilan inilah yang berhakikat sebagai cita-cita hukum. Kemudian mengenai dasar cita-cita hukum bangsa Indonesia, yang pertama, hukum nasional itu dibangun dengan mempertimbangkan kriteria rasional dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, etik, dan moral untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kedua, hukum nasional dibangun atas prinsip penghormatan harkat dan martabat manusia dengan memberikan jaminan hak asasi warga negara dan hak-hak sosial secara selaras, serasi, dan seimbang. Hukum nasional harus mampu mencegah timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, hukum nasional melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa di mana hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Yang keempat, hukum nasional dibentuk sesuai dengan prinsip negara yang berkedaulatan rakyat, seperti dengan persetujuan rakyat melalui permusyawaratan perwakilan, agar hukum nasional sesuai dengan aspirasi rakyat sehingga mampu menjadi sarana untuk mengembangkan kesadaran, tanggung jawab, dan menggairahkan peran serta dalam pembangunan dan menumbuhkan dinamika kehidupan bangsa dalam suasana tertib dan teratur.
Yang kelima, hukum nasional mengetengahkan nilai keadilan sosial. Dalam arti hukum nasional membuka jalan bagi terwujudnya pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai cita-cita hukum nasional. Nah, cita-cita hukum nasional dalam Indonesia ini bisa diartikan adalah Pancasila. Cita-cita hukum yang hidup di tengah masyarakat yang bersangkutan secara deduktif dijabarkan ke dalam sistem hukumnya, dan sebaiknya realitas sosial, tuntutan-tuntutan perkembangan dalam masyarakat secara induktif diangkat nilai-nilainya untuk menjadi masukan dalam melakukan pembatasan hukumnya tetap bersumber pada cita-cita hukum. Nah, Pancasila berfungsi sebagai norma dasar negara yang sebagai norma dasar fundamental negara. Serangkaian nilai itulah yang berlaku sebagai cita-cita hukum, dan kemudian nilai-nilai itu ditetapkan sendiri pula sebagai norma tertinggi dalam negara. Pancasila sebagai cita-cita hukum bangsa Indonesia adalah dasar negara, ideologi nasional, kepribadian bangsa Indonesia yang telah diterima sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Pembangunan nasional dinyatakan sebagai pengamalan Pancasila sebagai keseluruhan semangat, arah, dan gerak pembangunan, dilaksanakan sebagai pengalaman semua sila Pancasila secara serasi, dan sebagai kesatuan nilai-nilai Pancasila harus mengandung isi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang diterapkan secara konsisten, yang merupakan pandangan hidup, kepribadian, dan cita-cita bangsa. Dalam membentuk hukum nasional, nilai cita-cita peradaban suatu bangsa haruslah menjadi cermin dan pernyataan nilai-nilai yang hidup dalam jiwa bangsa. Hukum nasional yang demikian itu akan lebih didukung dan ditaati oleh masyarakat, serta maupun menggerakkan masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan karena selaras dengan cita-cita hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam bidang hukum. Pancasila sebagai sumber segala hukum. Di dalam perkembangannya, keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum ditentukan oleh setiap rezim yang berkuasa. Ketika rezim Orde Baru berkuasa, Pancasila menjadi dogma statis karena dikultuskan dengan menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen pada ruang dan waktu tersebut. Pancasila tidak hanya sebatas sebagai sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum nasional, tetapi sekaligus sebagai pemberi legitimasi yang sahih bagi kekuasaan otoriter Orde Baru. Pada masa reformasi, keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum masih memperoleh rumah hukum melalui ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam ketetapan MPR ini tidak lagi ditegaskan secara eksplisit tentang Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Oleh sebab itu, dibuatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan guna mempertegas kembali kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Namun, dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU ini, ketetapan MPR sebagai rumah hukum Pancasila dihilangkan. Karena itu, undang-undang tersebut kemudian diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang hal yang sama. Pancasila harus benar-benar diaplikasikan sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Untuk itu, diperlukan beberapa upaya agar Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak hanya sebatas memiliki rumah hukum, tetapi dapat diterapkan dalam sistem hukum. Terdapat dua upaya untuk itu, yaitu yang pertama menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum positif, dan yang kedua mendudukan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan. Yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum artinya adalah terbentuknya suatu aliran hukum berawal dari adanya suatu pemikiran tentang hukum ideal yang dikemukakan oleh seseorang ataupun beberapa orang ahli hukum berdasarkan realitas dan kebutuhan sosial masyarakat dalam suatu waktu dan wilayah tertentu.
Pemikiran yang melegitimasi kekuasaan absolut penguasa tersebut kemudian disempurnakan menurut kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan zaman. Pancasila layak sebagai aliran hukum. Secara rangkaian, proses terbentuknya Pancasila dikemukakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945. Kemudian disempurnakan oleh Panitia 9 yang menghasilkan Mukadimah atau Gentleman Agreement atau Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Kemudian disempurnakan kembali dengan mencoret 7 kata dalam rumusan sila pertama, lalu ditetapkan secara final pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua, mendudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan. Yaitu kedudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan bukan bermaksud mengurangi keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, melainkan sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan peraturan perundang-undangan. Menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum dan mendudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan sekiranya akan menguatkan keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum nasional. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.